Polda Metro Jaya, Mabes Polri harus melakukan tindakan tegas terhadap Abu Janda ini. Kalau kita simak di dalam videonya ini, dia katakan setiap bulan selalu saja ada kejadian umat Islam mengganggu umat Kristen pada saat beribadah. Setiap bulan, every month kata. Kenapa kita bahas ini? Karena ini berkaitan dengan beberapa waktu lalu itu Abu Janda. Dia main ke Amerika, tepatnya di California sepertinya ya. Dan dia juga menyempatkan diri untuk main ke rumah apologetnya Edis TV, ya. Jadi ada beberapa konten bersama dengan Edis TV di gereja juga teman-teman ya. Dan itu akan menjadi pembahasan kita dalam video ini. Saya sudah bikin thumbnail. Gawat kesaksian Abu Janda ketika sedang gereja di Amerika terancam dilaporkan ke Polda. Jadi memang ketika dia hadir bersama Edis TV, muncul di gereja, memberikan kesaksian tentang situasi yang terjadi di Indonesia, banyak muslim yang keberatan dan kepanasan dengan hal ini teman-teman ya. Karena mereka tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abu Janda dan menganggap bahwa Abu Janda ini sepertinya sudah berlebihan gitu ya. Dia berlebihan di dalam mengungkit masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, khususnya adalah masalah intoleran, teman-teman. Baik, langsung aja kita akan masuk dari beberapa materi yang sudah saya siapkan. Pertama kita dengar dulu, ini ada video dari akun bernama Hardo di 8. Sepertinya kalau saya perhatikan di akunnya, dia merupakan seorang lawyer ya, atau pengacara ya. Jadi dia menanggapi videonya Abu Janda, teman-teman. Ini ada dia stitch di sini ya. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Polda Metro Jaya, Mabes Polri harus melakukan tindakan tegas terhadap Abu Janda ini. Kalau kita simak di dalam videonya ini, dia katakan setiap bulan selalu saja ada kejadian umat Islam mengganggu umat Kristen pada saat beribadah. Setiap bulan, every month katanya. Dia mencoba membangun opini yang berusaha untuk menyudutkan umat Islam. Seolah-olah umat Islam itu sangat membenci teman-teman dari Kristen. Saya punya teman-teman itu banyak dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Saya bergaul dengan banyak orang. Tetapi kita bergaul, kita tidak pernah melakukan perdebatan soal keyakinan. Karena di dalam Islam itu meyakini bahwa agama itu menjadi urusan pribadi masing-masing. Islam menganut konsep itu. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita di Indonesia ini hidup berdampingan kok. Gereja dibangun di mana-mana selama itu ada izin. Masjid juga bisa dibangun di mana-mana selama itu ada izin. Izin yang diperkenankan di situ adalah izin dari negara. Kalau toh memang ada satu dua mungkin terjadi penolakan pembangunan gereja, itu tidak hanya terjadi pembangunan gereja. Ada juga pembangunan masjid yang kemudian ditolak. Ada juga pembangunan pura juga yang kemudian ditolak. Ditolak bukan berarti tidak diperbolehkan. Ditolak mungkin karena belum selesai izin administrasinya. Kita ini negara hukum. Hukum kita berdiri di asas Pancasila yang menghargai perbedaan, yang mengakui semua agama di Indonesia. Polda Metro Jaya, Mabes Polri. Oke, sampai di situ dulu videonya. Baik, kita akan luruskan satu persatu statementnya ya. Yang pertama, dia mention Polda Metro Jaya dan juga apa tadi Mabes Polri ya terkait dengan Abu Janda ketika dia kesaksian di salah satu gereja yang ada di Amerika, teman-teman. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa narasi daripada seorang Abu Janda sehingga membuat lawyer ini kepanasan ya. Tapi kita lihat ini komentarnya. Komentarnya nggak ada yang dukung ini orang. Malah bilang itu fakta bro. Memang fakta om. Jangankan tiap bulan, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Itu fakta. Faktanya begitu bro. Nggak ada yang dukung dia. Nggak ada yang bela dia teman-teman. Semuanya bela Abu Janda. Nah sekarang kita lihat ya. Emangnya Abu Janda betul nggak dia bilang every month atau setiap bulan terjadi kasus intoleran di Indonesia? Ya ini kita masuk di akunnya ya. Jadi memang dia ada unggah beberapa video. Ini salah satunya teman-teman. Nih kita dengar ya. Kita baca dulu captionnya ya.
Hari Minggu kemarin adalah kesaksian pertama saya di rangkaian tur Amerika US di New York ke Philadelphia sampai Los Angeles atas undangan para diaspora Amerika harus tahu kondisi umat Kristen di Indonesia. Oke. Jadi masuk dia kesaksian, dia mau menceritakan tentang situasi yang terjadi di Indonesia. Kita dengarkan. Thank you. Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. Every month we have cases where people are doing the Sunday Every service. month. Dia bilang tadi every month ya, berarti memang benar. Dia sebut ada setiap bulan terjadi kasus intoleran They ya. were singing and suddenly like mobs come, they scream at the congregation and say, "Just stop singing! We don't want to hear this." In many cases as well, there are congregations that want to build a church in certain places. And then before they even start, the local people there with really huge flair would say, "Okay, we do not want to have churches here." I don't know why. I mean, they don't persecute the Buddhists, they don't persecute the Hindus, they just persecute the Christians. They just hate the Christians. I don't know why. Considering there are so many cases of Christians that are persecuted. You know what happened if Christians stand up? War. The only thing that there is not a war yet is because you Christians are so patient. Every time it happens, it's okay. It's okay. This is our suffering. Oke, jadi itu narasi dari Abu Janda ketika dia hadir di salah satu gereja yang ada di Amerika ya. Itu diaspora Indonesia dari sana teman-teman ya. Dan kita dengar sendiri tadi dia memang sebutkan bahwa every month atau setiap bulan itu sering terjadi kasus intoleran di Indonesia. Dan dia sampaikan itu di tengah-tengah orang diaspora di Amerika lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan dipermasalahkan nih sama lawyer ini tadi terkait perkataannya bahwa setiap bulan itu terjadi kasus intoleran. Ya udah sekarang kita cek aja kebenarannya, bener gak yang dibilang Abu Janda atau Abu Jandanya ini berlebihan? Ya, barang kita coba cek di internet, kan sekarang kan sudah zamannya digital, semua rekam jejak itu kan ada. Nah ini saya ambil dari salah satu referensi ya. Berdasarkan data terkini, kekhawatiran bahwa kasus intoleransi di Indonesia terjadi secara rutin, bahkan hampir setiap bulan, adalah nyata. Waduh, ini 2025 loh ini ya. Laporan menunjukkan adanya tren peningkatan kasus intoleransi yang menargetkan kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama di Indonesia bagian Barat. Jadi ternyata tren itu meningkat, bukan menurun. Nih, frekuensi tinggi. Tahun 2025 dilaporkan terjadi 1-2 kasus intoleransi per bulan. Bayangin nih teman-teman. 1-2 kasus, bukan cuma satu doang. Per bulan teman-teman ya, bukan per tahun ya. Umumnya berupa pembubaran ibadah dan penolakan rumah ibadah. Jadi nggak salah kalau Abu Janda ngomong begitu. Ternyata memang datanya begitu. Nah, kasus terbaru, kasus intoleransi kebebasan beragama yang menonjol terjadi di Cidahu, Sukabumi, dan Cilodong, Depok, yang melibatkan perusakan, intimidasi, dan penolakan pendirian gereja. Tren tahunan, nah ini sekarang tahunannya. Data menunjukkan tren peningkatan kasus intoleransi dengan 477 peristiwa dan 731 tindakan terjadi sepanjang 2023 sampai 2024. Hingga Agustus 2025. Waduh, ini teman-teman. Faktor penyebab intoleransi seringkali didorong oleh ketidakmampuan menerima perbedaan, menganggap kelompok sendiri paling benar, dan pemaksaan kehendak mayoritas terhadap minoritas. Jadi, menurut data yang ada di internet, Abu Janda tidak salah mengucapkan bahwa kasus intoleran terjadi tiap bulan, teman-teman. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah, teman-teman, seperti apa yang kita barusan saksikan dari cuplikan video yang dimana saya ambil cuplikan itu dari channelnya saudara kita Rizan Channel ya,
yang dimana isinya itu membahas atau mengcounter terkait pertemuan Permadi Arya ya dengan Edis TV di California, Amerika Serikat. Nah teman-teman, dalam pertemuan itu teman-teman mereka membahas sesuatu bagaimana kondisi toleransi yang ada di negeri kita ini. Tetapi ternyata Pak Permadi Arya itu mencoba membongkar fakta ya. Nah sekali lagi mencoba membongkar fakta yang terjadi di negeri kita ini sebenarnya bagaimana. Tetapi dalam pembahasan tersebut ada seorang oknum yang dimana mungkin itu oknum pengacara atau kuasa hukum teman-teman. Dan dia mencoba membahas dan mau melaporkan hal itu kepada Polda Metro Jaya karena dinilai bahwa pembahasan Permadi Arya dalam video itu teman-teman wawancaranya terhadap Edis TV itu mengandung provokatif teman-teman atau mencoba menghasut umat yang ada di Indonesia, dan mungkin saja dia menilai bahwa pembahasan antara Permadi Arya dengan Edis itu sifatnya memecah belah. Tetapi kalau kita melihat teman-teman ya, faktanya bahwa ternyata apa yang mereka bahas itu dan benar, dan apa yang dijawab Edis juga ketika Permadi Arya menanyakan kenapa sampai ke Amerika Edis TV itu dan membahas bahkan mendirikan rumah apologet, apa tujuannya. Sebenarnya sudah jelas tujuannya untuk mengcounter mereka-mereka yang suka mengobok-obok ayat Alkitab, mereka suka memfitnah ajaran kekristenan seperti Kainama dan bahkan almarhum Ustadz Yaya Waloni dan banyak antek-antek mereka teman-teman ya, yang suka sekali membahas tentang iman kekristenan sehingga lupa mereka membahas iman mereka sendiri, mengkaji isi kitab suci mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka sibuk membahas kitab lain terkait tindakan-tindakan intoleran yang dalam statement pernyataan Permadi Arya bahwa hampir setiap bulan ya teman-teman itu terjadi yang namanya tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak mampu untuk melakukan hubungan toleransi terhadap yang berbeda iman dengan mereka. Dan itu fakta teman-teman ya, dan itu sudah dibuka tadi datanya oleh saudara kita Reasons Channel, bagaimana tindakan-tindakan yang terjadi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, bahkan dari minggu ke minggu, bahkan hampir setiap hari. Dan bahkan bisa dalam satu bulan pun bisa kasusnya terjadi sampai 3 kali tindakan di lokasi yang berbeda atau di daerah yang berbeda teman-teman. Seperti di beberapa waktu yang lalu terjadi di Cidahu, di bulan yang sama itu terjadi juga di daerah Sumber teman-teman ya. Nah kenapa teman-teman? Ini merupakan bentuk sentimennya. Tapi kita tidak memukul rata ya, tetapi ini oknum-oknum, ini kelompok-kelompok tertentu yang merasa kelompok mereka itu paling benar dan kelompok yang lain tidak benar. Sebenarnya itu perlakuan dari oknum-oknum yang mabuk agama. Nah, sehingga ketika ada pembangunan gereja di tengah-tengah mereka teman-teman, mereka memiliki satu kekhawatiran, ketakutan bahwa ketika nanti berdirinya gereja di tengah-tengah mereka, maka akan terjadi pemurtadan. Sebenarnya itu kekhawatiran mereka. Apalagi di Indonesia ini teman-teman sangat viral sekali dan heboh sekali soal pembahasan tentang agama, gereja dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya Permadi Arya itu dilaporkan misalnya ke Polda Metro Jaya, bagaimana dengan fakta-fakta yang sudah dibuka tadi? Nah, justru oknum ini yang harus dilaporkan sebenarnya. Kenapa dan ada apa? Dia mencoba membela kelompok-kelompok yang intoleran. Nah, jadi ini kasus yang tidak pernah ada hentinya teman-teman ya, yang dimana memang kaum minoritas, dan itu faktanya, dan juga Permadi Arya pernah dibahas hal ini di TV One teman-teman. Nah, karena memang ini faktanya, dan kesulitan kaum minoritas untuk mendapatkan izin. Jangankan untuk mendapatkan izinnya, yang sudah ada izinnya sekalipun, itu mereka berteriak
atas nama Tuhan mereka agar izin gereja tersebut dicabut. Ini sudah ada izinnya teman-teman, bukan kesulitan untuk mendapatkan izin lagi. Ini gereja sudah ada izin, tetapi mereka berteriak agar dicabut izin gereja tersebut. Ini memang bentuk ketakutan mereka terhadap keberadaan kaum minoritas, khususnya Kristen, teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Dan kita respect dan kita apresiasi bagaimana usaha kerja keras Permadi Arya untuk mengcounter mereka, untuk membongkar fakta-fakta yang terjadi di Indonesia yang sebenarnya. Dan bahkan Permadi Arya itu selalu menyuarakan supaya keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia itu terrealisasi. Jangan hanya sekedar slogan saja. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan teman-temannya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terlebih-lebih bagi mereka yang menyuarakan keadilan, menyuarakan toleransi supaya terjaga hubungan antar umat beragama seperti Pak Permadi Arya dan juga kawan-kawannya, dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dan menjaga kesatuan bangsa kita, teman-teman. Jangan sampai kita dikacaukan dan dipecah belah oleh oknum-oknum tertentu.